antum ngaji, ya anak kepingin mengangkat kebodohan dari diri anak. Anak ingin tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak ingin melangkah menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Imam Bukhari dan Muslim. Kita sampai jam berapa? Hah? Sampai 15 menit. Imam Bukhari dan Muslim menceritakan tentang seorang yang murtad di masa Nabi SAW. Setelah masanya Nabi ya. Dia hidup di masa Nabi SAW. Padahal dia penulis wahyu. Ana sampaikan ini supaya kita tidak meremehkan dengan perbuatan dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun nasraniyan fa aslam. Pernah ada orang Nasrani di masa Nabi SAW, dia kemudian masuk Islam. Kita kan senang nih orang mu'alaf masuk Islam, dan Islamnya nggak main-main dia jemaah. Ada orang yang masuk Islam ya sekedar Islam ya, tapi nggak sholat. Ini orang wa qara al-Baqarah wa Ali Imran, hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Kita sampai sekarang sebagian Al-Baqarah hafal Ustaz, ayat kursi sama 2 ayat terakhir. Nah, alhamdulillah. Ini orang hafal full Al-Baqarah, hafal Ali Imran. Fakana yaktubu lin Nabi SAW. Dia menulis buat Nabi SAW. Menuliskan wahyu, disebutkan dalam riwayat. Lalu fa'ada nasraniyan. Dia murtad, kembali jadi orang Nasrani. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang Nasrani, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad tuh nggak tahu apa sih kecuali yang aku tuliskan buat dia. Sampai seperti itu, lihat jemaah. Ini yang permisalnya seperti kalb tadi, seperti anjing. Allah kasih kepada dia ilmu. Allah jadikan dia hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi ternyata dia gunakan itu untuk sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Lalu orang ini mati. Ada riwayat diceritakan proses bagaimana dia menjadi Nasrani karena fitnah perempuan ya. Ini dan itu fitnah terbesar yang perlu kita berhati-hati. Ketika orang ini mati, dikubur sama mereka, besoknya keluar aja, tidak diterima sama tanah. Kata orang-orang Nasara dari kalangan Rom, oh ini kayaknya kelakuannya teman-temannya Muhammad SAW. Besoknya didalemin lagi, dimasukkan lagi, keluar lagi. Sampai ketiga kali mereka mengatakan, oh ini bukan manusia lagi sudah melakukan. Akhirnya orang itu di atas dilemparin batu orang ini. Padahal dia sempat hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka jangan meremehkan perbuatan dosa, jangan meremehkan menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hati mereka. Kenapa? Boleh jadi dia ditimpa fitnah. Di antara makna fitnah ini adalah kekufuran. Orang itu bisa jadi murtad karena dia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ketika antum berbuat dosa, pesan Nabi SAW apa? Fa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, hapus dosa itu. Dengan cara apa? Beramal soleh. Jangan menunda-nunda. Ikutin kesalahan-kesalahan antum dengan berbuat kebaikan. Karena itu akan menghapuskan dosa antum.
Tapi kalau antum kemudian merasa, aduh gampang nanti. Yang ditakutkan antum terkena fitnah, terkena syubhat, terkena berbagai macam kerancuan. Murtad. Wallahi ada IG. Kumpulan orang-orang Islam yang murtad. Tapi tertutup. Mereka masih hidup bersama keluarga muslim. Tapi dia sudah sebenarnya nggak percaya sama agamanya. Gara-gara menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Au yusibahum adzabun alim. Atau mereka ditimpa azab yang pedih. Yang terakhir jemaah. Ada kisah tentang seorang alim ulama. Aman masih? Berapa menit lagi jemaah? Hah? Tadi 15 menit. Jadi cepet banget jamnya di Bukit Tinggi nih jemaah. Allahu Akbar. Ada seorang alim ulama. Dulu alim ulama. Jadi ada mantan preman. Alhamdulillah kalau antum mantan preman. Tapi ada mantan alim ulama. Mantan ustaz. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Maka kita perlu takut. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia dari Najd sana. Dia meninggal tahun 1416. Berapa tahun yang lalu? Antum yang ditanya. 1416. Berapa tahun yang lalu? Sekarang tahun berapa? Sekarang 2020. Kita ini kalendernya umat Islam ya ma. Ini 1416 bukan 2020. 2 dikurangi ini Hijriah ya ma. 1416 Hijriah. Ya 27 tahun yang lalu. Baik. Dia ini sosok dulu alim ulama yang memperjuangkan tauhid, yang memerangi kesyirikan, sampai dia itu punya kitab yang terkenal judulnya As-Sira'. Nah, bainat tauhid wal wathaniyah. Nah, As-Sira'. Iya, ini 2 jilid buku dia, Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertempuran antara Islam dengan kesyirikan. Beliau bikin kitab itu membela tauhid. Orang kalau baca kitab itu sampai Imam Masjidil Haram itu memuji orang ini. Bagaimana perjuangan dia. Terakhir berhenti sholat dia. Berhenti beribadah. Bahkan nulis buku-buku yang di situ meragukan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saramul laitan. Ini orang yang sudah selevel seperti itu. Mereka nggak aman. Jangan ada yang merasa sudah hafal Al-Quranul Karim, sudah nulis buku, sudah ceramah, sudah banyak yang masuk Islam lewat tangan dia. Lalu dia merasa, oh aman, ana sudah insya Allah masuk surga. Nggak ada. Jangan pernah merasa aman. Makanya mukmin itu ketika beribadah harus di antara al-khauf war raja. Takut dan berharap. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan, terus gimana dengan kita? Pernah antum berdoa meminta supaya dijauhkan dari kesyirikan? Supaya diselamatkan dari kesyirikan bersama anak keluarga antum. Kadang-kala kita doa buat anak-anak kita supaya sukses, mudah-mudahan lancar dan lain sebagainya. Kayaknya waktu anak udah habis ya. Itu yang dapat anak sampaikan. Tapi insya Allah kita masih beberapa hari di Bukit Tinggi ini. Semoga keberadaan kita diberkahi di tempat ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan saling mendoakan. Semoga kita bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.